Di sekitar Prambanan cukup padat, jadi banyak truk lewat ya. Mungkin karena hari Sabtu. Biasa kalau weekend di daerah Jogja cukup padat teman-teman. Kita lewat jalur lambat aja. Nah, di sebelah kiri saya ini Candi Prambanan ya. Tuh Candi Prambanan. Ada Simba. Simba. Simba bobo. Baru aja jalan kok bobo. Oke, mumpung hijau kita lanjut gas. Sekarang jam 1:34. Mudah-mudahan lancar ya sampai di Solo. Dari Kartosuro kita belok kiri, lanjut menuju pintu tol Colomadu menuju ke arah Surabaya. Setelah 300 meter, belok kiri ke Jalan Sulawesi. Kita baru sampai di Klaten. Kita lewat jalur kiri ya, kalau arah dari Jogja. Tadi di sepanjang jalan Solo menuju ke Klaten banyak sekali truk. Nah, ini kita lewat kiri. Ke Jalan Sulawesi. Kalau truk itu dia lewat jalur kanan. Sekarang jam 1:54 teman-teman. Setelah 600 meter, di bundaran, terus lurus agar tetap di Jalan Andalas. Ini di daerah Kartosuro. Di sebelah kanan saya ada asrama Kopassus Kandang Menjangan ya. Nah, sekarang jam 2:29, jadi hampir 1 jam seperempat ya kami dari rumah menuju ke sini. Kalau biasanya jalan lancar kami hanya tembus 1 jam di sini. Nah, ini bisa dilihat banyak sekali truk ya, truk sama bis. Jadi pas hari Sabtu, weekend biasa memang rame. Sekarang jam 2:38. Nah, dari rumah sampai dengan sini ya teman-teman, konsumsi bahan bakar bisa kelihatan ya di angka 17,2. Cukup irit. Nah, di depan ada pintu tol, jadi kita harus ngetek dulu. Ini pintu tol Colomadu, teman-teman. Ya. Oke, saldo masih 168.000. Nanti di rest area kita akan nambah lagi. Kita top up saldo di e-money. Nah, sekarang jam 2:39 ya teman-teman. Cuaca agak mendung tapi belum sampai hujan. Kita lanjutkan lagi perjalanan. Nanti saya akan mampir dulu ngopi di rest area. Jadi kita dari Colomadu menuju ke arah Karanganyar teman-teman. Nah, bisa dilihat kalau RPM kurang lebih di angka 2000 dan kecepatan bisa stabil di angka 130 km per jam. Terus konsumsi bahan bakar di 17,2. Nah, ini di daerah sekitaran Bandara Adi Sumarmo ya, di daerah Solo.
agak lebih bagus teman-teman. Jadi saya bisa merasakan bisa memprediksi kurang lebih sekitar kenaikan 15 sampai dengan 20%. Dan konsumsi bahan bakar juga jadi lebih irit ya. Jadi kalau di dalam kota saya biasa dapat 13,7, 14. Tapi selama kemarin saya pakai kurang lebih sekitar 1 bulan, saya bisa di angka 16,0. Nah ini cukup irit ya. Dan kali ini saya akan mencoba benar, jadi dari perjalanan setelah di remap itu akan seperti apa ya. Nah ini kecepatan di angka hampir 140 ya, 140 km per jam dengan RPM kurang lebih di angka 2400. Dan saya berusaha akan mencoba relax berkendara, tidak begitu kencang sekali, sehingga biar tidak terlalu melelahkan teman-teman. Nah nanti 1 jam dari sini saya akan berhenti ngopi dulu bentar. Setelah itu lanjut lagi perjalanan ke arah Probolinggo. Nah itu kecepatan rata-rata yang saya lewati ya. Jadi RPM-nya di atas 2000, kecepatan 140 km per jam. Tapi kalau di aplikasi Waze kecepatan kurang lebih sekitar 132 km per jam. Jadi saya coba naikkan lagi kecepatan di 150 km per jam. Tadi sempat di angka 160 km per jam. Konsumsi bahan bakar jadi turun dari 17,0 menjadi 16,7 sekarang. Tapi Innova ini masih sangat stabil sekali dipakai ya. Nah barusan kemarin kami ganti kampas rem. Baru ganti kampas rem depan itu sudah berjalan 6 tahun lebih. Jadi sudah, atau kilometernya sudah mencapai 120.000 km. Nah kenapa lama sekali ganti kampas rem? Jadi kalau biasanya itu orang menghabiskan kampas rem itu bisa ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, tapi saya bisa menempuh sampai dengan 120.000 km atau 6 tahun ya, karena saya jarang melakukan pengereman yang mendadak atau pengereman yang ekstrim. Jadi kalaupun misalnya saya mengalami ingin berkecepatan tinggi, saya biasanya menjaga jarak teman-teman. Dan kalau di depan sudah mulai ada perlambatan, jadi saya tinggal melepas gas saja. Jadi 100 meter atau 200 meter sebelum ada perlambatan, saya tinggal lepas gas. Dan bila perlu ngerem, baru saya ngerem. Tapi kalau misalnya enggak, tinggal gas lagi. Kalau melewati jalan ini serasa udah hampir sampai di Surabaya teman-teman. Oke, kita mampir dulu di rest area. Ini di daerah Krian, Gresik. In 100 meters. Kita mampir dulu ya. Ini lagi pesan pisang goreng sama kentang, pisang goreng pasir. Jadi khasnya di daerah Surabaya. Sekarang jam 5 lewat 37. Nah, kita ngetem dulu teman-teman. Oke, kita lewat kiri aja.
Inilah suasana di kota Surabaya. Tadi hampir jam 5 lewat 49 menit. Jadi kondisinya cukup padat ya teman-teman. Nah, di sebelah kiri biasanya bagian mobil-mobil yang besar. Kita lewat di bagian kanan saja. Ambilin. Oke, ngekep lagi. Kalau ngeliat di cuaca sedikit agak mendung teman-teman. Mudah-mudahan tidak hujan ya. Kurang lebih sekitar 1 jam seperempat kami nanti sampai di Gending. Kita mampir buat makan malam dulu di sana. Nah, kalau di kota seperti ini ya, jadi agak padat, kita tidak bisa ngambil kecepatan tinggi. Kita tetap jaga safety riding, safety driving. Apalagi weekend teman-teman, biasanya cukup padat di jalanan sini. Cuaca tampak gelap sekali teman-teman. Kelihatannya bakal hujan deras. Itu sedikit ada kilatan-kilatan petir ya. Barusan cuaca mendung dan sekarang ternyata hujan teman-teman. Jadi memang sangat gelap sekali di langit ya. Ini mau keluar dari Gempol, kita menuju ke arah Pasuruan, lanjut Probolinggo. Barusan ngelewatin Bangil. Tadi hujan terus sekali. Nah, itu sekarang sudah reda ya. Mudah-mudahan jalan ke timur tidak begitu gelap dan tidak ada hujan, agar perjalanan kami juga bisa lancar. Sekarang jam 6 lewat 13. Nah, di depan pertigaan Gending. Kalau ke kanan ke arah Pelabuhan Ketapang, Situbondo. Nah, kami makan dulu di ikan bakar asap ya, ikan asap di Probolinggo. Kami akan belok kiri dulu teman-teman, kurang lebih sekitar 7 menit ke kiri, dan setelah makan kita baru lanjutkan lagi perjalanan menuju ke Bali. Belok kiri ke Jalan Raya Panjuratan, Jalan Raya Panjuratan. Ada pertigaan ya. Sekarang jam 6 lewat 49. Jadi persis perkiraan kami jam 7 kami sampai di rumah makan ikan asap di Probolinggo. Barusan kita lewati Pantai Bentar di Probolinggo. Nah, di depan kita hampir sampai ya di warung makan ikan asap. Nah, warung ikan asap ini cukup rekomen teman-teman. Jadi kalau misalnya dibuat oleh-oleh, tidak ada bau bekas di mobil kalau dibawa ke di dalam mobil. Mungkin karena dia asap, jadinya baunya nggak ada. Nah, di depan sudah sampai ya. Kita mau makan dulu. Kita sudah ada langganan di sini. Nah,
namanya ikan asap Bu Yuli. Oke, kita berhenti dulu sambil makan, istirahat bentar ya. Sekarang jam 6:54, sudah jalan 464 kilo. Konsumsi bahan bakar masih 16,9. Kok teriak kayak begitu, kayak habis diapain orang? Ya, barusan udah makan ikan asap di warungnya Bu Yuli di Probolinggo Timur. Nah, sekarang jam 7:48, kita balik lagi menuju ke arah Situbondo. Nah, kalau dari map sampai ke pelabuhan perkiraan 4,5 jam. Jadi kami sampai di sana perkiraan jam 12:30 malam. Mudah-mudahan tidak ada kemacetan di jalan dan lancar, tidak ada hujan juga. Ini sudah masuk di daerah Paiton PLTU ya. Jadi ini sudah puluhan tahun proyeknya dan kalau malam itu sangat bagus sekali kelihatannya. Jadi lampu-lampu begitu terang, seperti emas ya. Nah, dari Probolinggo, jadi perjalanan cukup padat sekali. Dan ini baru sedikit agak lega, agak longgar. Kalau perjalanan dulu dari Bali menuju Jogja atau kebalikan, dari Jogja menuju ke Bali, di atas itu ada rest area. Jadi biasa orang itu banyak sekali yang mampir di sana istirahat sambil makan, sambil ngopi. Cuman sayangnya tidak dirapiin. Jadi halaman parkir dan warung itu terkesan kurang bagus. Jadi kesannya jadi kumuh. Nah, ini sudah di Paiton teman-teman. Jadi menuju ke pelabuhan masih 138 kilo, 3,5 jam lagi. Nah, kalau seandainya jalan tol jadi dari Gending menuju ke pelabuhan, itu saya prediksi paling hanya membutuhkan waktu 1,5 jam, 1,5 jam. Nah, kalau jalur yang biasa ini karena cukup padat ya, banyak truk dan jalurnya juga tidak begitu, jalannya juga tidak begitu baik, harus membutuhkan waktu 4,5 jam lagi. Nah, inilah rest area di daerah Paiton teman-teman. Nah, dari dulu masih seperti ini teman-teman, jadi kelihatan ya, jadi tampak kumuh. Wah, kalau saya jadi bupati atau apa di sini tak paving ini atau di aspal, jadi biar rapi. Oke teman-teman, saya lanjutkan lagi ya, nanti kami update. Mungkin di daerah Situbondo kami akan berhenti bentar. Kita sudah sampai di Pasir Putih. Nah, biasanya kalau dulu saya makannya di dekat sini teman-teman, karena ikannya termasuk enak dan lalapannya juga seger, termasuk sambal ya. Tapi menyesuaikan karena jam, kalau pas jam 1 lah maksimal atau jam 1:30, biasanya sih kami mampirnya di sini, daerah sini. Akhirnya kami sampai di kota Situbondo. Kota Situbondo ini istilahnya kota santri. Nah, sekarang itu jam 5:57 waktu Indonesia bagian barat, malam ya. Memang tidak bisa cepat karena cukup padat ya, jadi banyak truk, terus beberapa bis. Kalau dari jarak dari sini menuju ke pelabuhan kurang lebih sekitar
berapa ya, 88 kilo atau 100 kilo udah. Jadi masih 2 jam lagi kami sampai ke pelabuhan. Jam 10.34 kita sampai di Asam Bagus. Nah, daerah sini kopinya cukup enak ya teman-teman. Dulu saya pernah dikasih kopi oleh Pak Bagus apa siapa namanya ya, lupa saya. Pak Bambang. Nah, di depan sudah hampir sampai di Alas Baluran. Nah, ini jalannya cukup curam sekali teman-teman. Dari dulu ini jalur yang dihindari oleh kendaraan pribadi karena banyak begal. Sudah dari puluhan tahun yang lalu. Jadi ini jalur yang sangat rawan. Apalagi malam hari ya, ini jalur yang sangat dihindari. Sekarang jam 11.36. Barusan kami sampai di Waduk Dodol. Jadi sudah mendekati di pelabuhan Ketapang. Nah, sebelum sampai pelabuhan kami mau beli tiket dulu. Sepanjang 5 kilo sampai dengan menuju pelabuhan itu banyak sekali yang jualan tiket online. Sekarang udah banyak dipermudah ya. Nah, tadi kami berangkat dari Jogja jam 1:39. Nah, ini sekitar perkiraan sekitar jam 11:45. Jadi kami udah sampai di pelabuhan, berarti hanya 11 jam. Hanya 11 jam kami sudah sampai di pelabuhan. Nah, tadi kami sempat berhenti 2 kali ya. Yang pertama rest area di Surabaya. Nah, terus yang kedua makan malam. Nah, selanjutnya kami mau rest area lagi, tapi akhirnya kita urungkan karena nanggung masih tinggal sejam. Akhirnya kami lanjut perjalanan. Nah, terus konsumsi bahan bakar teman-teman. Nah, ini yang paling surprise buat saya. Ini sekarang di angka 17,1. Nah, ini surprise ya. Jadi konsumsi bahan bakar menjadi 17,1 sampai dengan pelabuhan Ketapang. Oke teman-teman, saya akan cari tiket dulu. Waktunya sekarang jam 11:39. Berarti persis 11 jam ya kami sampai di pelabuhan Ketapang. Ini suasana pelabuhan di Ketapang jam 00.16. Nah, ini ternyata yang ngantri juga cukup banyak teman-teman. Ini tinggal masuk armada saja. Nah, itu kapal yang siap berangkat atau yang mau merapat. Itu suara klaksonnya ya. Jadi kapalnya cukup besar nih teman-teman. Ternyata kapasitas buat armada mobil itu juga cukup banyak. Tadi bis-bis di awal sudah masuk dulu. Nah, selanjutnya mobil penumpang dan mobil-mobil pickup tadi bawa bahan-bahan mungkin sayuran atau ikan ya. Sudah duluan. Nah, mungkin demikian ya teman-teman yang bisa kami sharingkan hari ini Sabtu tanggal 3 Februari 2024. Jadi perjalanan kami dari Jogja menuju ke Banyuwangi, Ketapang dengan jarak tempuh sekitar 600 kilo. Setelah hasil remap Innova Reborn saya, jadi ternyata memang lebih efisien dan lebih irit. Padahal tenaganya juga bertambah. Kalau saya hitung secara kasar mungkin sekitar 15 sampai dengan 20%. Jadi
peningkatan efisiensi bahan bakar. Padahal saya sempat lari di atas kecepatan 150 km per jam sampai dengan 160 km per jam, itu seperempat perjalanan. Nah, selanjutnya di kecepatan 130 sampai dengan 140 itu hampir sama di seperempat perjalanan. Nah, selanjutnya dari Probolinggo menuju ke pelabuhan, karena jalurnya padat, kami RPM di bawah 2000, kecepatan di angka 100, maksimal 120, jadi hampir separuh perjalanan ya. Nah, itu ya sedikit bisa meningkat efisiensi bahan bakar, sehingga diperoleh angka efisiensi di average konsumsi bahan bakar di angka 17,0. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kami sharingkan. Mudah-mudahan berguna buat saya pribadi dan teman-teman semua. Lain kesempatan kami akan sharingkan beberapa hal yang bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam safety driving.